dia cara membuat NPWP online hanya dengan di rumah aja menggunakan satu HP, kira-kira membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Hai guys, assalamualaikum. Buat teman-teman semuanya yang masih belum punya NPWP atau mau bikin NPWP tapi gak tahu cara bikinnya, boleh simak video tutorial aku kali ini ya. Karena di sini aku mau menjelaskan bagaimana cara mudah membuat NPWP. Dari awal step by stepnya aku jelaskan sampai sukses. Nah, untuk persyaratan membuat NPWP online ini cukup mudah ya teman-teman. Yang harus kita siapkan terlebih dahulu adalah yang pertama nomor NIK, yang kedua adalah nomor KK, yang ketiga adalah alamat email. Tentunya alamat email ini harus alamat email yang aktif karena semua nanti data NPWP kita akan dikirim ke alamat email kita yang aktif. Lalu yang keempatnya yaitu nomor handphone yang ada pulsaan ya teman-teman, artinya yang aktif karena nanti juga bakalan ada pengiriman kode OTP ke nomor telepon kita. Oke teman-teman, nah cara buatnya kalau misalnya kalian HP-nya itu HP Android, maka aplikasi yang kalian gunakan itu aplikasi Google Chrome. Kalau misalnya HP yang kalian gunakan itu adalah HP iPhone, maka aplikasi yang kalian gunakan itu adalah Safari. Oke, jadi bagaimana cara pembuatannya? Langsung aja ke tutorialnya, cekidot. Oke, pertama-tama kita cari dulu aplikasi Google Chrome-nya. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu kita cari eregpajak.go.id seperti ini. Nah, oke, setelah ini kita klik langsung ke daftar. Lalu di sini pendaftaran akun langkah ke-1 dari kedua kita mulai ya, teman-teman. Di sini kita masukkan dulu alamat email kita. Tentunya harus alamat email yang aktif ya, teman-teman. Karena semua data tentang perpajakan itu akan dikirim ke alamat email kita yang ini ya teman-teman. Lalu setelah itu kita masukkan juga kode CAPTCHA-nya. Setelah diisi kita geser ke kanan lalu kita klik yang bagian ini yang daftar ya teman-teman. Oke, di sini sudah sukses. Nah, setelah ini langsung aja kita cek email kita ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman emailnya. Lalu langsung aja setelah ini kita klik yang link verifikasi yang berwarna biru ini. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu kita pendaftaran akun langkah kedua ya teman-teman. Di sini kita jenis WP-nya kita isi. Nah, seperti ini kita isi yang orang pribadi. Lalu di sini kita klik juga namanya. Ini namanya harus nama sesuai dengan nama di KTP kita ya teman-teman. Nah, setelah itu untuk alamat emailnya ini udah otomatis terisi, jadi kita diemin aja. Lalu untuk passwordnya kita isi. Ini tuh harus terdiri dari huruf besar, huruf kecil, angka, dan juga harus ada simbol seperti titik atau koma atau misal bintang ya teman-teman. Dan untuk passwordnya ini tuh harus terdiri dari 10 digit. Maka kita isikan dulu passwordnya, lalu kita ulangi juga password yang tadi kita isikan di password atas. Lalu di sini kita masukkan nomor HP. Di sini nomor HP-nya harus aktif dan juga minimal ada pulsa sekitar 500 perak ya teman-teman. Nah, setelah ini kita isikan dulu. Kalau misalnya sudah diisikan lalu kita tinggal klik aja yang request OTP. Nah, di sini kita tunggu dulu sampai masuk kode OTP-nya. Di sini udah masuk ya teman-teman ke SMS. Lalu setelah itu kita buka dulu SMS-nya. Nah, di sini langsung aja kita salin untuk kode OTP-nya. Nah, setelah disalin lalu kita masuk lagi, kita isikan ke kotak OTP ini. Kita tinggal tempel aja kode OTP yang tadi ya teman-teman. Lalu setelah itu kita klik yang validasi OTP yang berwarna hijau ini ya teman-teman. Setelah itu klik OK, lalu kita scroll lagi ke bawah yang tadi ya teman-teman. Kita lanjutkan untuk pertanyaannya. Nah, di sini pilih pertanyaan, kita sesuaikan aja. Kalian bebas pilih yang mana. Untuk aku sendiri aku pilih yang paling atas aja. Apa nama hewan peliharaan Anda? Di sini kita pilih yang ini. Nah, langsung aja kita jawab. Hewan peliharaan aku misalnya di sini kita jawab kucing seperti ini atau misal ayam atau terserah teman-teman ya. Lalu di sini kita masukkan juga kode CAPTCHA-nya. Di sini harus sesuai. Kalau hurufnya besar kita besarkan, kalau kecil kita kecilkan. Jadi agar supaya sesuai ya teman-teman dan sukses. Nah, kalau misalnya semuanya sudah diisi lalu kita geser ke kanan. Lalu setelah itu klik yang bagian daftar. Nah, sudah ada notifikasi seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu kita cek email kita lagi ya teman-teman. Kita buka dulu emailnya. Lalu setelah itu di sini kita pilih email yang paling terbaru. Nah, sepertinya ini yang paling terbaru, kita buka dulu. Lalu setelah itu kita klik
yang link aktivasi. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya itu muncul notifikasi seperti ini yang berwarna biru. Kita lanjut aja klik di sini untuk mulai pendaftaran. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya yaitu kita masukkan alamat email, password dan juga kode captcha-nya. Di sini alamat email dan juga passwordnya yang tadi kita bikin di awal ya, teman-teman. Nah, setelah diisi lanjut aja kita klik yang bagian login ya, teman-teman, seperti ini. Nah, langsung aja di sini udah masuk ke formulir registrasi data WP. Di sini semua identitas itu harus diisi ya, teman-teman. Cukup banyak tapi tenang aja, semuanya itu bakal terasa mudah kalau misalnya kita melakukan step by stepnya. Oke, lanjut aja kita isi ya, teman-teman. Di sini di bagian pertama yaitu di bagian kategori, kita isi dulu di bagian kategorinya. Kita scroll ke bagian bawah. Lalu di sini ada kategori wajib pajak. Nah, buat teman-teman yang belum menikah boleh pilih aja atau centang aja yang orang pribadi seperti ini. Dan buat laki-laki juga yang sudah menikah boleh pilih yang orang pribadi seperti ini. Tapi nih buat teman-teman yang sudah menikah atau seorang ibu rumah tangga atau seorang istri, maka kalian itu pilih kolom yang paling bawah yaitu kolom istri memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakan terpisah atau MT seperti ini ya, teman-teman. Nah, jadi buat kalian seorang istri kalau misalnya mau bikin NPWP, si suami kalian itu harus sudah memiliki NPWP karena nanti bakal dipinta untuk mengisikan nomor NPWP milik suami ya, teman-teman. Next kedepannya mungkin aku bikin aja tutorial bagaimana cara membuat NPWP buat seorang istri. Karena di sini aku mau bikin NPWP untuk seorang belum menikah, maka kita klik pribadi. Nah, di sini langsung di bagian status pusat kita klik yang pusat ya, teman-teman, seperti ini. Lalu setelah itu klik aja next. Nah, seperti ini. Lalu yang nomor 2 di sini langsung aja kita klik yang bagian identitas. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, di sini di bagian identitas wajib pajak, di sini nama wajib pajaknya sudah terisi otomatis ya, teman-teman. Lalu untuk nama, gelar depan, gelar belakang ini kosongin aja. Lalu di sini untuk tempat tanggal lahirnya kita sesuaikan, kita isi sesuai dengan KTP. Di sini untuk yang paling atasnya tempat tanggal lahir dan untuk yang bawahnya itu tanggal lahir kita. Oke, lanjut. Di sini kita isikan jenis kelamin, kita sesuaikan aja karena di sini perempuan, kita klik perempuan. Lalu setelah itu di bagian status pernikahan kita klik yang belum kawin seperti ini. Oke, setelah itu kita klik di bagian kebangsaan. Di sini pilih aja Indonesia. Lalu setelah itu di sini kita isikan nomor KK dan juga nomor NIK. Di sini harus sesuai dengan data kita pribadi ya, teman-teman. Setelah diisi lanjut aja kita klik yang bagian validasi data berwarna hijau ini. Tapi kalau misalnya sudah diklik tapi loadingnya itu lama, berarti itu tuh belum sukses ya, teman-teman. Kalian mulai lagi dari awal. Kalau misalnya setelah diklik bagian validasi data muncul tulisan seperti ini, NIK ditemukan di Dukcapil, berarti ini tuh sudah sukses ya, teman-teman. Kalian bisa melanjutkan step berikutnya. Di bagian kolom nomor 7 dan nomor 8 ini sudah otomatis terisi ya, teman-teman. Lalu di bagian kolom nomor 6 dan nomor 9 kita kosongkan aja. Setelah itu kita klik next. Lalu selanjutnya ini nomor 3 di bagian penghasilan. Lalu setelah itu kita scroll ke bawah. Nah, di sini di bagian paling bawah kita centang aja yang bagian lainnya ya, teman-teman. Lalu di bagian lainnya kolom yang ini kita tuliskan swasta. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Kita tulis swasta. Lalu di bagian klasifikasi lapangan usaha kita cari aja. Nah, di sini kita masukkan nama KLU-nya. Nah, kita klik aja perorangan, lalu kita cari, lalu setelah itu ada aktivitas jasa perorangan lainnya, lalu setelah itu kita klik yang berwarna hijau ini, kita pilih, lalu setelah itu kita scroll lagi ke bawah dan klik aja next ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu nomor 4-nya di sini ada alamat domisili, kita scroll lagi ke bawah. Nah, di sini di bagian alamat tempat tinggal menurut keadaan yang sebenarnya, kita klik aja di bagian jalannya, kita sesuaikan nama jalan. Nah, kalau misalnya kalian tidak ada nama jalan, boleh kalian isikan aja nama desa kalian seperti ini ya, teman-teman. Lalu setelah ini di bagian nama, blok, nomor dan juga RT RW ini opsional, boleh kalian kosongkan, boleh kalian isi juga. Tapi di bagian kode wilayah ini tuh wajib diisi ya, teman-teman. Di sini kita cari aja kode wilayah kita. Kita isikan di bagian paling atas yaitu nama kelurahan dan bagian paling bawah yaitu nama kecamatannya. Lalu setelah itu tinggal kalian klik yang bagian cari berwarna hijau itu, nanti bakalan ada ya, teman-teman. Nah, contohnya seperti ini ya, teman-teman. Tinggal kita klik aja yang bagian pilih, lalu setelah itu kita scroll, ini otomatis sudah terisi semuanya, tinggal kita klik next. Lalu setelah ini nomor 5 alamat KTP, kita scroll lagi ke bawah, lalu kita klik yang bagian sama dengan alamat tempat tinggal menurut keadaan yang sebenarnya. Nah, di bagian kolom ini kita checklist. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Ini semuanya sudah terisi otomatis
otomatis sesuai tadi yang kita isikan. Lalu di sini untuk nomor teleponnya kita opsional, boleh diisi, boleh juga tidak. Lalu klik next. Lah, seperti ini teman-teman, ini nomor 6 ya. Alamat usaha kita scroll lagi ke bawah, lalu samakan seperti tadi, kita centang ya bagian sama dengan alamat tempat tinggal menurut keadaan sebenarnya. Nah, seperti ini kita centang. Nah, seperti tadi ya teman-teman, ini semuanya sudah terisi otomatis. Lalu setelah itu kita tinggal klik aja yang bagian next. Selanjutnya di sini ada nomor 7 yaitu info tambahan. Kita scroll dulu ke bawah. Nah, di sini ada kisaran penghasilan per bulan. Nah, kita pilih aja sesuai dengan kita ya teman-teman. Kita pilih aja yang kurang dari 4,5 juta. Setelah itu kita tinggal klik next. Nah, oke, seperti ini. Lalu nomor 8 di sini ada persyaratan, kita klik next. Nah, selanjutnya di sini di bagian nomor 9 yaitu di bagian pernyataan, teman-teman. Tinggal kita centang aja yang bagian benar dan centang bagian lengkap. Lalu selanjutnya yaitu kita klik next. Oke, seperti ini. Ini lanjut aja ke bagian nomor 10 yaitu di bagian PP55. Di sini tinggal kita klik aja bagian simpan. Oke, seperti ini ya teman-teman. Muncul notifikasi seperti ini, lalu kita klik aja iya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu selanjutnya yaitu muncul status pendaftaran NPWP kita sudah lengkap. Tapi di sini belum beres ya teman-teman. Kita lanjutkan lagi stepnya, yaitu kita geser ke kanan, lalu kita klik yang minta token. Nah, di sini kita masukkan dulu kode captcha-nya ya teman-teman. Geser ke kanan, lalu setelah itu kita klik yang bagian warna hijau ini yang submit. Oke, di sini sudah sukses ya teman-teman. Token berhasil terkirim ke alamat email kita. Nah, di sini kita cek emailnya. Nah, di sini ada tokennya ya teman-teman. Kita salin dulu nih tokennya. Lalu setelah itu kita kembali lagi ke website kita. Di sini bagian ini kita tutup aja. Nah, selanjutnya lalu kita klik yang bagian kirim permohonan. Oke, seperti ini tampilannya. Lalu kita centang di bagian kotakan ini ya teman-teman. Keduanya kita centang, scroll ke bawah, isi token. Di bagian kotakan ini kita isi tokennya, kita tinggal tempel aja karena tadi udah kita salin. Nah, seperti ini. Lalu kita klik yang bagian kirim. Oke, kita tunggu dulu ya teman-teman. Sudah ada notifikasi seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu kita cek email kita ya teman-teman. Nah, kita buka dulu emailnya. Alhamdulillah di sini pendaftaran NPWP kita itu sudah berhasil atau sudah diterima. Dan di sini kita bisa melihat NPWP kitanya, kita scroll lagi ke paling bawah. Nah, di sini ada PDF ya teman-teman. Tinggal kita buka aja PDF-nya. Di sini juga kita bisa mendownloadnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini alhamdulillah sudah jadi NPWP-nya. Untuk tampilan depan seperti ini, tampilan belakang seperti ini, dan untuk nomor NPWP-nya itu adalah yang ini ya teman-teman. Ini udah bisa kita gunakan untuk segala macam keperluan kita, mau itu affiliate atau untuk pengisian nomor informasi pajak di aplikasi Facebook dan lain-lain. Ini udah kita bisa gunakan ya teman-teman. Pokoknya ini udah bisa bermanfaat buat kita semua. Nah, for your information, buat teman-teman yang mau kartunya ini tuh kita tunggu aja, nanti bakalan dikirimin oleh pihak NPWP-nya langsung melalui pos. Dan kalau misalnya kalian itu mau secepatnya untuk mendapatkan kartunya, tinggal kalian itu cetak aja sendiri. Tapi kalau misalnya cetak sendiri berarti kita mengeluarkan uang sendiri. Nah, kalau misalnya menunggu dari pihak NPWP-nya itu tuh gratis. Nah, oke, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa difahami. Sekiranya video ini bisa bermanfaat buat orang lain, boleh teman-teman share, karena share video itu tidak akan menjadikan pelanggaran. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.